Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah dan bahagia serta penuh dengan kemudahan dalam hidup. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya berbagai macam persoalan hidup, baik masalah kecil ataupun masalah besar, baik datangnya dari diri kita ataupun dari luar diri kita. Yang pasti, masalah itu selalu datang dan silih berganti. Nanti selesai yang satu, datang yang baru, dan gitu seterusnya. Apa sih sebetulnya masalah hidup? Masalah hidup sebetulnya adalah persoalan sudut pandang kita dan persoalan tentang bagaimana kita mensikapi sesuatu yang kita hadapi. Masalah itu sebetulnya ada dan tiada. Masalah itu ada ketika kita pandai mensikapi suatu situasi dan peristiwa atau sesuatu yang kita hadapi dengan kebijaksanaan dan dengan kesabaran. Namun, ketika suatu situasi dan kondisi kita tidak dapat menghadapinya dengan kebijaksanaan dan kesabaran, malah dengan sebuah emosional dan juga amarah, maka disitulah mulai terjadinya masalah. Namun, apapun sebabnya, masalah hidup tetaplah masalah hidup. Walaupun kita belum memahaminya, tapi setiap kita pasti ingin mendapatkan solusinya. Ya, paling tidak ada 7 solusi terbaik untuk mengatasi masalah hidup. Mudah-mudahan dengan solusi terbaik ini menjadi sebuah jalan supaya Allah memberikan kemudahan dan juga solusi yang terbaik. Yang pertama, solusi terbaik untuk mengatasi masalah hidup adalah dengan memperbanyak taubat. Ya, betul saudaraku. Kenapa harus dengan memperbanyak taubat? Taubat itu artinya penyesalan. Penyesalan dari perbuatan-perbuatan kita yang salah yang kita lakukan. Karena hakikat masalah itu adalah perbuatan yang salah yang menumpuk sehingga menjadi masalah. Dan salah itu adalah perbuatan kita, bukan perbuatan orang lain. Nah, memperbanyak taubat artinya memperbanyak untuk menyesali perbuatan salah kita untuk tidak kita ulangi. Kemudian setelah menyesal, kita mohon ampun kepada Allah dengan kalimat istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nah, itu adalah kalimat memohon ampunan. Sementara taubat adalah sebuah penyesalan. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak taubat dari perbuatan-perbuatan kita yang salah, perbuatan-perbuatan kita maksiat dan dosa, insya Allah ini akan menjadi solusi terbaik karena Allah akan tunjukin solusinya sendiri. Karena hakikatnya kita tidak bisa memberikan sebuah solusi. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri, maka Allah turunkan rahmat dan juga solusinya, insya Allah. Lalu yang kedua, solusi terbaik mengatasi masalah hidup adalah memperbanyak sholawat. Iya, sholawat adalah salah satu pujian ya kepada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah ini adalah kekasih Allah. Dengan pintunya beliau, maka Allah curahkan rahmatnya kepada kita. Barang siapa yang sholawat 1 kali, maka Allah akan memberikan 10 rahmat kepada kita. Diangkat derajat kita, dimudahkan urusan kita. Maka semakin memperbanyak sholawat, maka semakin banyak curahan rahmat dan semakin banyak solusi yang Allah berikan serta kemudahan kepada diri kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Perbanyak saudaraku salawat, maka ini akan menjadi sebuah solusi terbaik. Allah akan berikan jalan yang terbaik untuk setiap persoalan hidup kita, insya Allah. Lalu yang ketiga, solusi terbaik mengatasi masalah hidup adalah dengan memperbanyak sholat. Ya, sholat ini adalah sebuah kewajiban utama, sebuah kebutuhan utama bagi seorang muslim. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Iya, bukan hanya nolong sebagai urusan dunia saja, tapi juga menolong urusan akhirat. Beresi, benahi, perbaiki, sempurnakan sholat-sholat kita. Baik sholat fardu
ditambah dengan sholat sunnah, insya Allah dengan memperbanyak sholat, memperbaiki sholat, menyempurnakan sholat, maka Allah berikan solusi terbaik dari setiap masalah hidup kita. Karena janji Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan sholat menjadi sebuah solusi terbaik. Yang keempat, solusi terbaik mengatasi masalah hidup adalah dengan memperbanyak sedekah. Ya, betul. Sedekah adalah salah satu ikhtiar untuk mendapatkan sebuah solusi. Karena sedekah dapat memadamkan murka Allah. Sedekah dapat merubah takdir buruk menjadi takdir baik. Sedekah juga bisa menghindari segala macam musibah. Dan sedekah juga memudahkan urusan. Serta sedekah juga melancarkan hajat-hajat kita. Sedekah bisa menjadi penyembuh bagi yang sakit. Sedekah bisa menjadi solusi bagi yang punya masalah. Maka saudaraku, barang siapa yang ingin masalahnya selesai, perbanyaklah sedekah. Lalu yang kelima, solusi terbaik mengatasi masalah hidup adalah dengan memperbaiki akhlak. Ya, betul sekali. Akhlak adalah barometer sebuah perilaku kita kepada orang lain. Baik tindakan, ucapan, sifat, dan sikap. Ketika kita memperbaiki akhlak kita, maka kita akan mendapatkan sebuah perbaikan-perbaikan dalam hidup ini. Biasanya, masalah hidup itu terjadi salah satunya dari perilaku kita yang gak baik. Perilaku ucapan kita, perbuatan kita kepada orang lain, sehingga orang lain menjauhi kita, bahkan tersinggung karena kita, serta menjadi sebuah masalah karena perilaku kita. Oleh karena itu, banyak-banyaklah introspeksi diri, muhasabah untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita. Dan insya Allah ini akan menjadi solusi terbaik untuk mengatasi masalah hidup kita. Lalu yang keenam, solusi terbaik mengatasi masalah hidup adalah dengan memperbaiki pola pikir kita. Ya, pola pikir ini menjadi satu sentral untuk merubah kehidupan kita, nasib kita. Kenapa? Pikiran yang baik akan melahirkan ucapan baik, melahirkan tindakan yang baik, akan melahirkan juga sesuatu, ya kan? Keadaan yang baik. Ketika kita banyak berpikir yang negatif, maka yang negatif yang datang menghampiri kita. Ketika kita berpikir positif, maka insya Allah hal-hal yang positif juga menghantarkan kita. Oleh karena itu, banyaklah berpikir positif dan memperbaiki pola pikir kita dengan hal-hal yang baik. Insya Allah akan hadir hal-hal yang baik dalam hidup kita ini. Lalu yang terakhir adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meminta ridho dan doa kedua orang tua. Ya, ini adalah solusi terbaik, ya kan, bahwa Allah menyatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, yang taat kepadaku, kata Allah, maka aku berikan solusi dari seluruh persoalan hidupnya dan aku berikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Ya saudaraku, hanya Allah yang bisa memberikan solusi. Hanya Allah yang bisa memudahkan segala urusan. Oleh karena itu, takwa kita perbaiki. Taat kita perbaiki. Ibadah kita perbaiki. Insya Allah, Allah akan perbaiki semua setiap urusan kita. Dan insya Allah, Allah mudahkan urusan kita. Dan juga memohon ridho dan doa kedua orang tua. Karena ini adalah keramat yang paling besar di dunia ini ketika kita memiliki orang tua. Doa orang tua insya Allah mustajab. Kenapa? Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kalau kita memberikan, ya kan, kesantunan, membahagiakan, menyenangkan orang tua, kemudian orang tua juga bahagia dan mendoakan kita serta ridho, insya Allah Allah pun ridho. Disitulah pintu kemudahan Allah berikan. Insya Allah kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, diberikan segala kemudahan di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.